Nama ini Natalia Mutahang, kelas 1 semester 7 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat tugas mata kuliah keperawatan bencana. Tahapan dan kegiatan dalam penanggulangan bencana: yang pertama, prevention; yang kedua, mitigasi bencana; yang ketiga, kesiapan; yang keempat, peringatan dini atau early warning; yang kelima, tanggap darurat; yang keenam, bantuan darurat; yang ketujuh, pemulihan; yang ke-8, rehabilitasi; dan yang ke-9, rekonstruksi. Masuk dalam definisi mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan utama mitigasi bencana yaitu: 1. Mengurangi risiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, menjadi landasan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Hal-hal penting dalam adaptasi terhadap ancaman bencana alam adalah: 1. Kesadaran publik; 2. Kesiapsiagaan; 3. Ketangguhan atau tangguh; 4. Langkah-langkah struktural atau non-struktural; 5. Manajemen risiko bencana; dan yang keenam, partisipasi. Definisi surveillance. Definisi surveillance menurut WHO adalah kegiatan pemantauan secara cermat dan terus-menerus terhadap berbagai faktor yang menentukan kejadian dan penyebaran penyakit atau gangguan kesehatan. Tujuan surveillance: yang pertama, mengurangi jumlah kesakitan, resiko kecacatan, dan kematian saat terjadi bencana. Yang kedua, mencegah atau mengurangi resiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi resiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana, misalnya perbaikan sanitasi. Apa itu proses isolasi? Isolasi adalah untuk mengurangi serta mencegah penularan resiko akibat bencana. Isolasi yaitu pemisahan seseorang yang diketahui memiliki penyakit menular akibat bencana yang terjadi. Isolasi berdasarkan status yaitu pengurangan risiko seseorang yang terinfeksi berdasarkan status penyakitnya. Sedangkan isolasi berdasarkan perilaku yaitu pengurangan orang yang terinfeksi yang melakukan perilaku berbahaya. Pengertian karantina. Karantina merupakan hal di mana masyarakat diisolasi untuk mencegah penyebaran penyakit akibat bencana. Proses karantina. Ini juga bertujuan untuk memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terkena penyakit menular untuk dipantau apakah orang itu benar-benar sakit. Karantina dilakukan sesuai periode waktu yang ditentukan. Proses karantina ini bila mana setiap orang memiliki keharusan untuk diisolasi selama 40 hari apabila orang tersebut dicurigai memiliki novabit invasi menular. Proses karantina akibat bencana merujuk pada panduan evakuasi untuk kota wilayah dalam karantina sebagai berikut, yaitu: yang pertama, berikan peringatan dini khusus untuk daerah yang sedang dalam karantina wilayah. Yang kedua, memastikan evakuasi dan jaminan buat rencana evakuasi darurat kontingensi untuk situasi karantina wilayah untuk mencegah kepanikan. Yang ketiga, peningkatan penyebaran infeksi rencana respon bencana berdasarkan format garis waktu yang mencakup waktu, asal, dan risiko bencana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan karena faktor alam, hama penyakit,
atau tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Bencana alam tidak hanya disebabkan oleh sifat alami dari alam saja, melainkan juga disebabkan oleh manusia yang semena-mena terhadap lingkungannya, seperti banjir yang disebabkan kelalaian manusia membuang sampah di sungai, longsor yang disebabkan penebangan sembarangan oleh manusia. Tujuan mitigasi bencana: yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana yaitu perencanaan partisipatif, penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya yang pada saat bencana terjadi menjadi berisiko lebih besar, meliputi bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat atau disabilitas, dan orang lanjut usia. Pada dasarnya, pengertian mengenai kelompok rentan tidak dijelaskan secara rinci. Hanya saja, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Untuk mengurangi dampak bencana pada individu dari kelompok-kelompok rentan di atas, petugas yang terlibat dalam perencanaan dan penanganan bencana perlu mempersiapkan alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok rentan tersebut. Contohnya, ventilator untuk anak-anak, alat bantu yaitu yang pertama untuk individu yang cacat, alat-alat bantuan persalinan, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pemetaan kelompok-kelompok rentan. Yang ketiga, merencanakan intervensi-intervensi untuk mengatasi hambatan informasi dan komunikasi. Yang berikutnya, menyediakan transportasi dan rumah penampungan yang dapat diakses. Yang berikutnya, menyediakan pusat-pusat bencana yang dapat diakses. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.